Halo semuanya, jadi ini adalah materi yang dibuat oleh kelompok saya untuk memenuhi tugas dari dosen yang berjudul kompensasi dan benefit. Nah, daftar isinya itu ada kompensasi dan benefit, ada definisi dan tujuan kompensasi, jenis-jenis kompensasi, prinsip-prinsip kompensasi, struktur paket kompensasi, hubungan kompensasi dengan produktivitas, peranan benefit dalam kompensasi, tantangan dan pengelolaan kompensasi. Dan PPT ini disusun oleh tim kami. Yang pertama ada Zahra Aulia, Marsyanda dengan saya sendiri, Kansa, Anissa Hasbiah, Mira Seraya, dan Galio Nandra. Kompensasi dan benefit. Kompensasi dan benefit merupakan hal penting dalam dunia kerja. Mereka memainkan peran penting dalam memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja, dan mempertahankan talenta berbakat. Selanjutnya ada definisi dan tujuan kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. 1. Memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan finansial dan non-finansial karyawan. 2. Meningkatkan loyalitas. Membangun ikatan yang kuat antara karyawan dengan perusahaan. 3. Meningkatkan produktivitas. Memotivasi karyawan untuk mencapai target dan sasaran perusahaan. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan imbalan yang diterima karyawan dalam bentuk uang seperti gaji, bonus, dan tunjangan, yaitu gaji, bonus, komisi. Kompensasi tidak langsung merupakan bentuk imbalan non-moneter yang diberikan kepada karyawan seperti asuransi kesehatan, cuti, dan program pengembangan, yaitu asuransi kesehatan, program pensiun, dan cuti tahunan. Prinsip-prinsip kompensasi. Ada beberapa prinsip penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan sistem kompensasi. Yang pertama, keadilan. Sistem kompensasi harus adil dan seimbang berdasarkan kinerja, pengalaman, dan tanggung jawab. Yang kedua, kompetitif. Sistem kompensasi harus berkompetitif dengan perusahaan lain di industri yang sama. 3. Transparan. Sistem kompensasi harus transparan dan mudah dipahami oleh semua karyawan. 4. Fleksibel. Sistem kompensasi harus fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan preferensi karyawan yang beragam. Paket kompensasi. Struktur paket kompensasi terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan. Perusahaan harus merancang struktur yang tepat untuk mencapai tujuan kompensasinya. Yang pertama, gaji pokok, tunjangan, imbalan tetap yang diterima karyawan setiap bulan, imbalan yang diberikan kepada karyawan seperti tunjangan kesehatan, makanan, dan transportasi, gaji pokok, bonus, imbalan yang diberikan kepada karyawan yang melebihi target. Akan melanjutkan hubungan kompetensi dengan produktivitas. Kompetensi yang adil dan komunitif dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif. Motivasi dan kepuasan karyawan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja. Yang pertama, motivasi. Kompetensi yang memuaskan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. 2. Kepuasan. Karyawan yang merasa dihargai dan dibayar sesuai dengan nilai mereka cenderung lebih puas. Yang ketiga, produktivitas. Karyawan yang termotivasi dan puas cenderung bekerja lebih produktif. Selanjutnya ada peranan benefit dalam kompetensi. Benefit merupakan bagian penting dari kompetensi yang memberikan keuntungan tambahan kepada karyawan. Yang pertama itu ada asuransi kesehatan, memberikan perlindungan finansial bagi karyawan dalam menghadapi biaya kesehatan. Yang kedua ada program pensiun, membantu karyawan menabung untuk masa pensiunannya.
Yang ketiga ada cuti keluarga, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk fokus pada keluarga. Yang ketiga ada program pengembangan, membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pengelolaan kompensasi dan benefit. 1. Mengimbangi kebutuhan perusahaan dan karyawan. 2. Mengelola anggaran dengan efektif. 3. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 4. Menyediakan program yang relevan dan menarik. Strategi efektif dalam kompensasi dan benefit. Yang pertama itu melakukan survei pasar untuk menentukan standar kompensasi dan kompetitif. Yang kedua, menyesuaikan program benefit dengan tren kebutuhan karyawan, misalnya work-life balance. Nah, yang ketiga, mengomunikasikan secara transparan kepada karyawan mengenai kebijakan kompensasi dan benefit. Terus yang keempat, memberikan opsi kustomisasi benefit agar sesuai dengan kebutuhan individu. Selanjutnya ada tantangan dan strategi pengelolaan kompensasi. Pengelolaan kompensasi dan benefit menghadapi berbagai tantangan seperti inflasi, persaingan perekrutan, dan perubahan peraturan. 1. Analisis pasar, memantau tren gaji dan benefit di pasar untuk memastikan sistem kompensasi tetap kompetitif. 2. Evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk memastikan kompensasi sejalan dengan kontribusi mereka. 3. Pembaruan sistem, menyesuaikan sistem kompensasi dan benefit secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan karyawan dan perusahaan.